Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan bersama membahas tentang lanjutan dari konsep nilai atau konsep aksiologi di dalam pendidikan Islam. Bagaimana konsep aksiologi di dalam pendidikan Islam dan kemudian uh, apa saja aliran-aliran dalam aliran-aliran aksiologi atau aliran nilai di dalam pendidikan Islam. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan kali ini. Marilah kita mulai pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah nilai menurut beberapa ahli. Kemudian ada karakteristik dan tingkatan nilai. Yang terakhir ada jenis nilai sebagai cabang filsafat. Yang pertama, nilai menurut beberapa ahli. Jika kita kelompokkan secara general, maka nilai ini menurut beberapa ahli ada 4 kelompok. Yang pertama, nilai dan pendidikan menurut kaum idealis. Yang kedua, ada nilai dan pendidikan menurut kelompok realis. Ketiga, nilai dan pendidikan menurut kelompok pragmatis. Dan yang keempat, ada nilai dan pendidikan dalam Islam. Nah, baiklah, kita coba bahas satu persatu. Pertama, ada nilai dan pendidikan menurut kaum idealis. Bagaimana nilai dan pendidikan menurut kaum idealis? Nah, kaum idealis ini berpikiran bahwa pendidikan dan nilai ini memiliki hubungan yang signifikan dengan hakikat dan tujuan hidup manusia yang memang merupakan ide kebaikan tertinggi manusia. Karena sesungguhnya telah ada bersamaan dengan kemunculan dirinya di dunia nilai ini. Nah, bagi aliran ini bahwa ia mengatakan nilai apapun yang ada di dunia ini itu selalu bersifat tetap dan tidak berubah-ubah atau absolut. Ini menurut kaum idealis. Nah, sesuatu yang baik, sesuatu yang bajik, yang benar, dan yang cantik atau bahkan yang menyenangkan dan yang lainnya atau yang lainnya itu tidak dapat berubah secara fundamental dari generasi ke generasi, dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Nah, nilai di dalam hal ini bukan produk manusia, tetapi merupakan bahagian dari alam jagat raya yang eksistensinya itu mengikuti sifat dan watak natural manusia yang sejati. Nah, dan oleh karena tugas manusia ini sebagaimana agar nilai-nilai kebaikan dan kebajikan itu dapat teraplikasikan dalam keseluruhan realitas aktivitasnya di dunia ini, maka tugas utama para pendidik adalah bagaimana subjek didiknya itu memiliki kestabilan mental yang dapat memampukan dirinya. Untuk apa? Untuk merealisasikan ide bawaan yang bercirikan moralitas. Nah, moralitas ini dapat terrealisasi sedemikian rupa sehingga benar-benar menjadi watak dan tabiatnya di dunia. Nah, mengingat perealisasian ini, perealisasian nilai-nilai kemanusiaan itu erat kaitannya dengan keseluruhan aktivitas spiritual manusia, maka dalam upaya pendidikan dan peraihan nilai, nah subjek didik itu
mesti diposisikan sebagai makhluk spiritual yang sepenuhnya mesti menyadari bahwa dirinya itu membutuhkan pengupayaan nilai-nilai kebaikan di dalam realitas agar ia benar-benar menjadi manusia yang sesuai dengan kelahirannya ke dunia. Nah, sedemikian rupa sehingga bagi kelompok ini, bagi kelompok apa namanya, bagi kelompok idealis ini, subjek didik itu ditempatkan secara harmonis dengan keseluruhan spiritual yang lebih besar yang ia miliki. Nah, subjek didik mesti menyadari bahwa dosa atau perbuatan salah itu tidak semata-mata untuk dirinya atau masyarakat, atau bahkan untuk umat manusia. Nah, secara keseluruhannya, tetapi juga jiwa alam jagat raya ini. Nah, nilainya menjadi signifikan hanya ketika terkait kepada tatanan alam spiritual yang lebih tinggi. Nah, itu nilai dan pendidikan menurut kaum idealis. Bahkan Plato sebagai salah satu tokoh yang disebut sebagai bapak idealis ini mengatakan bahwa nilai-nilai kebaikan dan kebajikan itu bukan sesuatu yang dapat diajarkan seperti mengajarkan pengetahuan sains, tetapi lebih berupa pelatihan-pelatihan. Nah, pembiasaan-pembiasaan, kemudian penyontohan dalam relasi antara individu dalam masyarakat. Maka oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru ini harus memberikan settingan contoh yang baik bagi kelasnya untuk diikuti. Nah, ini menurut kaum idealis. Bagaimana nilai ini diterapkan, maka guru harus memberikan settingan contoh yang baik bagi kelasnya untuk diikuti. Nah, ini yang pertama, nilai yang pertama. Kemudian ada nilai yang kedua. Nilai yang kedua ini nilai dan pendidikan menurut kelompok realis tadi ya. Nah, kelompok realis kalau kita lihat itu sependapat dengan kelompok idealis bahwa nilai fundamental adalah permanen. Tapi mereka itu berbeda pendapat tentang alasan untuk hal seperti itu. Nah, kelompok realis ini terbagi dua, ada realis klasik, kemudian ada realis modern. Yang realis klasik ini itu sependapat dengan Aristoteles. Aristoteles pernah mengatakan bahwa ada hukum-hukum moral yang universal yang mengikat kita semua sebagai makhluk rasional. Itu menurut Aristoteles. Nah, sesungguhnya kita ini dapat memahami hukum moral itu tanpa pertolongan wahyu. Nah, itu menurut Aristoteles. Tetapi karena hakikat kita telah dirusak oleh dosa waris kita, gitu ya, maka tidak mampu mempraktekannya tanpa bantuan dari Tuhan. Gitu. Nah, sementara kelompok yang kedua, kelompok realis saintis, yang udah sini yang ke saintis ya, menyangkal bahwa nilai itu memiliki sanksi supernatural. Nggak ada sanksi supernaturalnya. Nah, sesuatu yang baik menurut kaum realis saintis ini, sesuatu yang baik itu adalah yang mendekatkan kita pada lingkungan kita. Nah, itu menurut kaum realis saintis. Nah, sedangkan sesuatu yang jahat adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari lingkungan kita. Ini menurut kaum realis saintis. Nah, menurut kelompok realis klasik gitu ya, nah, sekolah itu harus mampu menciptakan individu-individu yang hidup dalam lingkungan yang baik. Nah, ini kalau kaitannya dengan pendidikan. Jadi menurut kaum realis klasik ini karena faktor utamanya kebaikan itu dari lingkungan, maka sekolah harus mampu menciptakan individu-individu yang hidup dalam lingkungan yang baik. Nah, anak ini harus diajarkan
untuk hidup dengan standar moral yang absolut dan universal. Nah, karena apa yang benar itu adalah benar juga bagi semua orang secara umum. Nah, itu menurut kaum realis klasik. Nah, menurut kaum realis saintifik gitu ya, mengajarkan bahwa yang benar dan salah menurut kaum realis saintifik, gitu, saintis, itu datang dari pemahaman kita tentang sesuatu. Jadi yang benar dan salah itu datang dari pemahaman kita tentang sesuatu, bukan dari prinsip-prinsip agama. Nah, moral itu menurut kaum realis saintifik, moral itu harus didasari pada penelitian saintik yang telah menunjukkan kemanfaatannya kepada manusia sebagai makhluk yang paling tertinggi. Nah, itu menurut kaum realis saintifik. Bagaimana perbedaan dari kedua? Ya, ada realis klasik dan realis saintifik. Kalau realis klasik, ya sekolah itu harus mampu menciptakan individu yang hidup dalam lingkungan yang baik. Jadi lingkungan itu. Yang kedua, kalau realis saintifik itu benar salah itu datang dari pemahaman kita tentang sesuatu. Maka moral itu harus didasari eh, pada penelitian saintifik. Nah, itu intinya ya. Pada penelitian saintifik yang telah menunjukkan kemanfaatannya. Jadi bukan dari prinsip-prinsip agama. Itu menurut realis saintifik. Itu mana nilai yang kedua. Nilai yang ketiga itu nilai dan pendidikan menurut kelompok pragmatis. Bagaimana maknanya nilai dan pendidikan menurut kelompok pragmatis ini? Nah, bagi kelompok pragmatis, nilai itu sifatnya relatif. Nah, nilai itu bukan sesuatu aturan-aturan moral yang bersifat permanen. Jadi tidak permanen nilai, relatif. Itu menurut kelompok pragmatis. Kenapa bersifat permanen? Karena kenapa bersifat relatif? Nah, karena memang ia tampil selalu sesuai dengan perubahan budaya. Ya, jadi menurut kaum atau kelompok pragmatis itu nilai ini relatif. Kenapa? Karena memang ia tampil selalu sesuai dengan perubahan budaya. Jadi perubahan budaya. Tidak hanya perubahan budaya, tapi juga pembiasaan dalam masyarakat. Nah, makanya nilai itu relatif. Nah, kelompok pragmatis itu meminta kita untuk menguji ketinggian nilai moral itu sering mengujinya dengan kebenaran ide-ide kita. Kita mesti memperhatikan bagaimana problema kehidupan manusia, baik secara keseluruhan maupun saintifik. Dan memilih nilai-nilai mana kemudian yang kelihatannya dapat memecahkan problematika manusia. Maka dari uraian ini terlihatlah bahwa orientasi dan arah dari bangun pendidikan dari kelompok pragmatis ini ya sangat terkait dengan pemahaman dan konsep nilai yang menjadi landasan pengembangannya. Jadi menurut kaum kelompok pragmatis ini ya nilai itu relatif sesuai dengan perubahan budaya dan pembiasaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Nah, itu ya. Itu menurut kaum apa namanya? Pragmatis. Berubah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti apa namanya? Perubahan sosial masyarakat. Itu nilai yang ketiga, nilai menurut kelompok pragmatis. Yang keempat, nah sekarang bagaimana nilai dalam pendidikan eh, Islam? Nilai dan pendidikan di dalam Islam. Bagaimana sudut pandang dari Islam? Nah, setidaknya ada dua istilah nih yang sering digunakan untuk menyatakan nilai.
dalam bahasa Arab. Pertama ada fadilah dan yang kedua ada qimah. Yang lazim dipakai dalam kaitannya dengan nilai-nilai moral adalah fadilah. Nah, sedangkan ungkapan qimah itu biasanya lebih dipakai untuk apa namanya? Menyatakan nilai dalam konteks ekonomi dan hal-hal yang berkenaan dengan benda, dengan materi qimah. Nah, berbicara tentang nilai dalam pendidikan Islam, berarti kita bicara tentang hakikat pendidikan. Ya, tentang hakikat pendidikan, tentang proses, kemudian dan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, hakikat pendidikan Islam, kalau kita lihat, hampir sama dengan tujuan pendidikan Islam. Apa hakikatnya? Nah, menurut Ahmadi, ia menjelaskan bahwa pendidikan Islam ini itu segala sesuatu usaha, ini hakikatnya ya, untuk memelihara fitrah manusia, nah, serta sumber daya insani yang ada padanya, menuju terbentuknya manusia seutuhnya, atau dalam bahasa lain insan kamil, sesuai dengan norma Islam. Nah, begitu juga dengan hakikat tujuan pendidikan Islam. Nah, menurut Zakiyah Darajat, nah, itu untuk membentuk kepribadian seseorang menjadi insan yang kamil dengan pola takwa. Nah, berikutnya dalam proses pendidikan Islam, itu mesti kita berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Apa nilai Islam? Itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Maka pendidikan sebagai sesuatu kegiatan yang mulia, gitu ya, ini dalam Islam itu selalu mengandung nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebajikan bagi kemanusiaan. Karena memang aktivitasnya itu selalu hendak menjadikan manusia ini sebagai makhluk yang bernilai moral. Baik dalam fungsinya sebagai mu'abbid, hamba, atau fungsinya sebagai khalifah fil ard, wakil Tuhan di bumi, atau sebagai imarah fil ard, sebagai imarah ya, memimpin di bumi. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, maka nilai-nilai moral keagamaan itu menjadi bagian yang integral, yang tidak bisa terpisahkan dalam setiap gerak usaha kependidikan yang secara struktural formal itu tidak hanya tercantum dalam tujuan institusional pendidikan, tetapi itu hendaknya juga terjalin erat dengan siapa? Nah, dengan setiap denyut nadi aktivitasnya. Nah, kalau kita mau lihat di sini nilainya ada nilai moral atau akhlak. Itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, moral ini kalau kita lihat berkenaan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik atau buruk, kemudian benar atau salah, kemudian tepat atau tidak tepat, atau menyangkut cara seseorang itu bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Nah, nilai di dalam konteks Islam itu terbagi kepada dua hal, yaitu ada nilai yang tetap, ada yang tidak tetap. Bedanya apa nilai tetap dan tidak tetap? Yang pertama disebut dengan nilai tetap itu yang wajib, yang entitasnya itu telah disepakati dan jelas. Disebut juga nilai mutlak. Nah, sedangkan yang kedua itu bersifat fleksibel dan lahir dari dinamika masyarakat. Nah, disebut juga sebagai nilai yang muqayyad. Nah, itu ya, yang tidak tetap. Nah, pada hakikatnya nilai itu tidaklah timbul dengan sendirinya karena ia menunjuk pada sikap penerimaan atau penolakan. Menunjuknya kepada sikap penerimaan atau penolakan seseorang atau kelompok terhadap suatu realitas hubungan subjek dan objek yang prosesnya itu tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan dan wawasan subjek penentu nilai.
Nah, maka oleh karena itu nilai akan selalu berkembang dan berubah seiring dengan kecenderungan dan sikap mental individu dalam suatu masyarakat. Nah, hal ini terikat dengan upaya kependidikan sebagai wadah perubahan dan perbaikan perilaku yang secara niscaya akan menemukan sikap hidup seseorang masyarakat. Pada dasarnya kalau kita lihat, nilai itu tidak berada di dalam dunia pengalaman. Akan tetapi nilai itu berada dalam pikiran. Nah, secara praktis, nilai itu menjadi standar perilaku yang menjadikan orang itu berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah diyakininya. Maka sebagai standar praktis, nilai-nilai moral pun itu membantu subjeknya dalam menentukan pengertian sederhana terhadap suatu jenis perilaku. Nah, dalam pengertian yang lebih kompleks, nilai ini akan membantu subjek moral untuk mengidentifikasikan apakah sesuatu perilaku itu perlu atau tidak, apakah ia baik atau buruk, serta mendorongnya untuk membuat analisis dari sesuatu perilaku moral tertentu. Yang menuju nantinya pada penyimpulan-penyimpulan sebagai landasan suatu kecenderungan yang akan menjadi sikap, yang akan menentukan corak kepribadiannya. Kalau kita lihat, paling tidak itu ada 3 unsur yang tidak dapat terlepas dari nilai. Apa saja? Nah, 3 unsur yang tidak bisa terlepas dari nilai ini. Pertama, bahwa nilai itu berhubungan dengan subjek. Artinya, karena memang suatu nilai itu lahir dari bagaimana subjek menilai realitas, namun bukan berarti mereduksi keputusannya pada subjektivitas nilai dan meniadakan hal-hal lain di luar diri. Nah, maka nilai terkait dengan keyakinan seseorang atas sesuatu yang mewajibkan dirinya untuk melestarikannya. Itu 3 unsur yang pertama yang tidak terlepas dari bahwa nilai itu berhubungan dengan subjek. Dengan orang itu. Yang kedua, nilai itu teraplikasi dalam tindakan praktis. Artinya nilai ini sangat berkaitan dengan aktivitas seseorang. Amal adalah bukti nyata bahwa seseorang itu telah memiliki nilai. Dan yang ketiga, bahwa nilai ini itu bersifat subjektif. Artinya apa bersifat subjektif? Karena penilaiannya itu berhubungan dengan sifat-sifat yang ditambah oleh subjek. Pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Oleh karena itu ada lazim jika objek yang sama itu memiliki nilai yang berbeda di kalangan masyarakat karena penilaiannya berbeda. Sudut pandang dari subjeknya ini berbeda. Karena yang ketiga sifatnya selalu bersifat unsur tidak bisa terpisahkan. Itu yang ketiga, bahwa nilai itu bersifat subjektif. Siapa yang menilai? Gitu. Tergantung siapa yang menilai. Maka berdasarkan itulah kemudian terlihat bahwa bagaimana kesadaran adalah kata kunci bagi perealisasian nilai-nilai ini. Dan oleh karena itu maka di dalam pembelajaran Islam penamaan nilai itu mesti pula dengan menumbuhkan kesadaran kepada subjek didik bahwa suatu nilai itu berguna bagi realitas kehidupannya, terutama dalam kaitannya dirinya dengan alam dan Tuhan. Nah, ini berarti bahwa pendidikan itu erat kaitannya dengan penyadaran akan nilai-nilai, sehingga nilai-nilai kemanusiaan itu nantinya akan benar-benar dapat diwujudkan dalam alam realitas manusia. Bahkan menurut Muhmida Yeli itu, ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam itu
sama dengan tujuan diciptakannya manusia di dunia oleh Allah. Apa tujuan manusia diciptakan di dunia oleh Allah? Pertama, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Yang kedua, khalifah fil ard, sebagai wakil Tuhan. Itu tujuan diciptakannya manusia di dunia oleh Allah. Sehingga dalam konteks Islam, pendidikan itu tidak lain adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjadi manusia sebagai manusia utuh. Atau dengan kata lain, pemanusiaan adalah tugas utama pendidikan dalam Islam. Bagaimana memanusiakan manusia. Nah, pendeknya, bahwa pendidikan Islam itu syarat dengan nilai, penuh dengan nilai, yaitu nilai-nilai keislaman. Nah, keislaman yang dimaksud ini yang seperti apa? Keislaman yang dimaksud yaitu keislaman yang sempurna atau kafah. Itu menjadikan manusia sebagai insan kamil. Ya. Sebagaimana tujuan penciptaan manusia. Salah satunya menjadikan manusia itu sebagai insan kamil. Nah, dan dalam pendidikan Islam itu sangat mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Mencetak, menjadikan manusia yang kamil, ya, yang sempurna dengan nilai-nilai keislaman yang kafah, yang sempurna pula, menyeluruh, gitu ya. Itu bagaimana kalau kita kaitkan antara nilai dan pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ada karakteristik nilai. Karakteristik nilai ini kita bisa kelompokkan menjadi dua. Ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan teori nilai. Pertama, nilai itu nilai objektif, ada karakternya itu nilai objektif atau subjektif. Nilai itu objektif jika ia bergantung pada subjeknya atau kesadaran yang menilai. Itu akan bersifat objektif. Sebaliknya, nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya itu tergantung pada subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Nah, itu jadi nilai itu karakternya bisa menjadi dua. Pertama, bisa jadi nilai yang objektif dan bisa menjadi subjektif. Kalau yang objektif, jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai, itu nanti akan bersifat objektif. Ya. Kalau dicontohkan secara nyata, kita menilai seseorang itu kalau di ujian itu ya. Nah, nilai pilihan ganda itu objektif. Jadi nilai benar salahnya sudah objektif. Penentuan nilainya nanti. Karena sudah pasti jawabannya A, B, C, atau D gitu kan. Tetapi kalau di dalam jawaban misalkan esai, nah itu tergantung kepada yang menilai. Maka itu bisa jadi subjektif. Kalau esainya tentang misalkan pertanyaannya tentang bagaimana pendapat Anda gitu. Nah, itu bisa menjadi subjektif nanti penilaiannya. Nah, yang kedua, karakter nilai itu bisa absolut atau berubah. Tadi kalau di dalam Islam itu bisa tetap, mutlak atau muqayyad, ya, berubah. Nah, suatu nilai itu dikatakan absolut atau mutlak ini atau abadi apabila nilai yang berlaku itu sekarang itu sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku serta besar sepanjang masa, serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memperlihatkan ras maupun kelas ataupun struktur sosial. Nah, itu nilai yang absolut, yang tetap. Jadi berlaku dari zaman dulu sampai sekarang. Berlaku bagi siapapun, sama saja.
mau miskin, mau kaya, mau dari suku mana, itu berlaku. Di pihak lain ada nilai yang beranggapan bahwa semua nilai itu relatif, sesuai dengan keinginan atau harapan manusia. Ini yang kedua yang disebut nilai yang berubah, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia, sesuai dengan dimensi sosial manusia, gitu ya. Nah, itu tentang karakteristik nilai. Kalau kita bedakan, itu akan ada dua bagian karakteristiknya. Ada pertama, nilai yang absolut, nilai yang objektif atau subjektif. Yang kedua, karakteristiknya ada nilai yang absolut, juga ada yang berubah. Nah, sekarang bagaimana tingkatan-tingkatan nilai ini? Nah, tingkatan nilai ini kita bisa bagi menjadi tiga. Pertama, ada tingkatan nilai dari kaum idealis. Kaum idealis ini ia berpandangan bahwa secara pasti terhadap tingkatan nilai. Jadi menurut kaum idealis itu, nilai spiritual ini lebih tinggi daripada nilai non spiritual atau nilai material. Nah, ini menurut kaum idealis. Yang kedua, kaum realis. Kaum realis ini menempatkan nilai itu sebagai rasional dan empiris. Menempatkan nilai rasional dan empiris. Nah, pada tingkatan yang paling atas, jadi menurut kaum realis ini, nilai yang paling tinggi itu rasional dan empiris. Nah, sebab menurut mereka itu nilai rasional dan empiris ini membantu menemukan realitas objektif, hukum-hukum alam dan aturan berpikir logis. Ini menurut kaum realis. Jadi harus rasional dan empiris, itu nilai yang paling tinggi. Dan yang ketiga ada kaum pragmatis. Kaum pragmatis ini memandang bahwa suatu aktivitas itu dikatakan baik seperti yang lainnya apabila dia memuaskan kebutuhan yang penting dan memiliki nilai instrumental. Nah, kelompok ini sangat sensitif terhadap nilai-nilai yang menghargai masyarakat. Itulah tingkatan nilai menurut kaum-kaum idealis, realis, dan pragmatis. Nilai yang tertingginya masing-masing kelompok. Selanjutnya, ada jenis-jenis nilai atau jenis nilai aksiologi sebagai cabang ilmu filsafat. Itu ada dua sebetulnya. Ada nilai etika dan estetika. Secara sederhana kalau etika itu moral, kalau estetika itu ya keindahan itu atau seni. Gitu ya. Istilah etika kita bahas satu persatu ya. Bagaimana kaitan dengan pendidikan? Nilai ini, aksiologi ini, nilai aksiologi. Nah, etika ini dan estetika ini bagaimana kaitannya dengan pendidikan? Nilai etika atau istilah etika itu berasal dari ethos, dari bahasa Yunani. Nah, yang berarti adat kebiasaan. Di dalam istilah lain, para ahli yang bergerak di dalam bidang etika itu menyebutkan dengan istilah moral. Berasal dari bahasa Yunani, juga berarti kebiasaan. Nah, etika ini merupakan teori tentang nilai. Bagaimana pembahasan secara teoritis tentang nilai. Atau ilmu kesusilaan yang memuat dasar untuk berbuat susila. Sedangkan kalau moral ini dalam pelaksanaannya dalam kehidupan. Jadi etika itu merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia. Nah, cara memandangnya dari sudut baik dan tidak baik. Nah, itu etika merupakan filsafat tentang perilaku manusia. Nah, bagaimana sekarang hubungannya antara ilmu pendidikan dan etika? Itu punya hubungan yang erat. Ya,
Masalah moral itu tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Nah, sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih untuk mempertahankan kebenaran itu diperlukan keberanian moral. Nah, sangat sulit nih ketika kita membayangkan bagaimana perkembangan iptek itu tanpa adanya kendali dari nilai-nilai etika agama. Sulit sekali. Untuk itulah kemudian ada rumusan pendekatan konseptual yang dapat kita pergunakan sebagai jalan pemecahannya, yakni dengan menggunakan pendekatan etika moral. Nah, sulit nanti kalau kita membayangkan perkembangan iptek tanpa adanya kendali nilai agama. Contoh, Nukril diciptakan kemudian digunakan untuk menghancurkan negara lain. Nah, itu kan tidak ada nilai-nilai etika agama di situ misalnya, atau menggunakan bom fosfor kemudian digunakan untuk membunuh manusia. Wah, itu etika-etika agamanya tidak ada, menyiksa orang. Nah, gitu ya. Nah, untuk itulah kemudian ada rumusan pendekatan konseptual yang dapat dipergunakan sebagai jalan pemecahannya. Nah, yakni dengan apa? Dengan menggunakan pendekatan etika moral, di mana setiap persoalan pendidikan Islam coba dilihat dari perspektif yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, kemudian guru, pemerintah, pendidik, serta masyarakat luas. Nah, ini berarti bahwa pendidikan Islam itu diorientasikan pada upaya bagaimana menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri, kemudian kreatif, gitu ya. Nah, tidak hanya pada siswa saja, melainkan pada seluruh komponen yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, terwujud kondisi seperti ini, nah, ya, terwujud kondisi mental moral dan spiritual religius itu menjadi target arah pengembangan sistem pendidikan Islam. Nah, oleh sebab itu, maka berdasarkan pada pendekatan etik moral pendidikan Islam itu harus berbentuk proses pengarahan perkembangan kehidupan dan keberagaman pada peserta didik ke arah idealitas kehidupan yang Islami. Nah, dengan tetap tentunya memperhatikan dan memperlakukan peserta didik ini sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki serta latar belakang sosio budaya masing-masing. Nah, itu nilai yang pertama. Kalau kita lihat nilai aksiologi, yang pertama itu etika atau moral, bahasa lainnya, bahasa singkatnya. Nah, yang kedua, jenis nilai aksiologi sebagai cara misal itu yang kedua ada nilai nah apa namanya? Estetika. Nah, estetika itu merupakan nilai yang berkaitan dengan kreasi seni, dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Nah, hasil ciptaan seni ini itu sebagai didasarkan atas prinsip-prinsip yang dapat dikelompokkan sebagai rekayasa, kemudian pola, bentuk, dan sebagainya. Adapun yang mendasari hubungan antara filsafat pendidikan Islam dengan estetika pendidikan itu lebih menitik beratkan kepada predikat keindahan yang diberikan pada hasil seni di dalam dunia pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Randall dan Wechsler. Ia mengungkapkan bahwa ada 3 interpretasi tentang hakikat seni atau keindahan ini. Pertama, bahwa seni itu sebagai penembusan terhadap realitas, menembus realitas selain pengalaman, gitu ya. Yang kedua, seni ini sebagai alat kesenangan. Dan yang ketiga, seni sebagai ekspresi yang sebenarnya tentang pengalaman. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan pendidikan ini
sebagai sesuatu yang kemudian bisa bernilai estetika, keindahan. Jadi bisa di dalamnya nanti nih kita poin kedua itu tentang bahwa seni itu sebagai alat kesenangan, bagaimana pendidikan ini nilai esensinya adalah dengan kita mengikuti pendidikan itu kita bisa merasakan kesenangan, dibungkus dengan kesenangan, ya, kebahagiaan. Nah, lebih jauh dari itu, maka di dalam dunia pendidikan itu hendaklah nilai estetika ini, nilai keindahan ini, nilai seni ini menjadi patokan penting dalam proses pengembangan pendidikan, yakni dengan menggunakan pendekatan estetis moral. Nah, tadi ya kalau kita gabungkan, yang bermoral tapi juga yang mempunyai estetika, mempunyai nilai seni, mempunyai nilai keindahan. Di mana setiap persoalan pendidikan Islam itu bisa kita coba dilihat dari perspektif yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing pihak. Baik itu siswa, baik itu guru, pemerintah, pendidik, serta masyarakat luas. Nah, ini berarti bahwa pendidikan Islam itu diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif. Kemudian berseni, nah, juga ya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan Islam. Nah, itu. Jadi ujungnya bagaimana pendidikan Islam ini kalau kita kaitkan dengan nilai etika dan estetika itu bagaimana pendidikan Islam itu diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif, bermoral, tapi juga ia memiliki si estetis atau keindahan, berseni gitu ya, sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Nah, itulah tentang jenis-jenis nilai aksiologi sebagai cabang ilmu filsafat kalau kita kaitkan dengan pendidikan Islam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Mohon maaf tadi ada beberapa kendala, ada batuk-batuk, ini sedang kurang sehat. Teman-teman semua, mudah-mudahan yang kita pelajari tadi tentang aliran-aliran nilai gitu ya, kelompok-kelompok nilai, ada nilai idealis, kemudian realis dan pragmatis, kemudian ada nilai dalam pendidikan Islam, kemudian tadi juga bagaimana struktur nilai, kemudian ada juga jenisnya, yang mudah-mudahan bisa kita pahami dan kemudian kita bisa praktekkan di dalam kita memandang pendidikan dalam perspektif nilai aksiologi filsafat ini ya, tentunya filsafat pendidikan Islam. Jadi nilainya tadi ada nilai yang mutlak, kemudian ada juga nilai yang muqayyad kalau kita lihat dari perspektif Islam. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.